Nama gue Ayan. Dan ini video gue yang kedua dari edisi Late Night Talks ini. Dan malam hari ini gue bakal bahas tentang hal yang mungkin sering banget malah dialami oleh orang-orang ya, yaitu adalah overthinking. Nah, mungkin gue bakal bahas tentang mungkin beberapa cara gimana cara mengatasi overthinking itu. Nah, how to not overthink. Jadi sebelum kita mulai, coba kita pertama definisikan dulu, kita define dulu overthink itu. Oke, overthink itu ya ada over, ada think. Nah, over artinya berlebihan, think artinya berpikir. Jadi ya secara simpel overthink itu kecenderungan kita untuk berpikir berlebihan terhadap menginterpretasi suatu situasi atau dalam menentukan suatu decision atau keputusan. Nah, tadi gue bilang ada dua kan, ada yang dalam menginterpretasikan situasi, dalam menganalisis suatu situation gitu. Ada juga yang tentang decision gitu, kita memilih suatu keputusan gitu. Nah, tapi yang gue tarik garis merahnya dari dua ini tuh, overthink itu basisnya, sumbernya adalah fear gitu, ketakutan. Ya dimana kalau misalnya contoh tadi kan decision gitu, ketika mau misalnya milih mau sekolah di mana atau milih mau kuliah di mana, PTN-nya gitu. Contoh kayak gue mau milih PTN A, aduh gue takut nggak keterima deh, soalnya nggak pede gitu kan dengan kemampuan kita gitu. Terus kalau PTN B ya gue takutnya di sana pergaulannya nggak bagus gitu, dan lingkungannya nggak bagus di sana gitu. Dan terus aja berpikir banyak sekali pertimbangannya misalnya. Akhirnya padahal nggak harus sebanyak itu mikirnya. Itu how overthink di decision. Dan ada juga yang overthink di menginterpretasi suatu situasi. Nah kayak misalnya lu lagi ya dimanapun lah ya, di tempat umum, atau misalnya lu lagi main sama teman-teman lu, terus lu tuh kayak ngerasa kok orang-orang ngeliatin gue gini banget ya, maksudnya kayak kenapa sih gitu, kayak emang gue kenapa gitu, kayak gue tadi salah ngomong ya gitu, atau gimana gue salah bertindak kayak tadi gitu, kok orang-orang kayak diem banget sih, kayak padahal ternyata teman-teman lu biasa aja gitu misalnya gitu. Itu dalam menginterpretasi suatu situasi gitu. Tapi kalau menurut gue sumber utamanya adalah ya apapun itu, kenapa lu overthink adalah fear itu, ketakutan gitu, ketakutan terhadap banyak hal apapun itu yang berlebihan. Nah, sekarang gimana caranya kita tidak overthink? Oke, langsung lanjut ke poin selanjutnya. Oke, nah ada satu hal yang sering tidak disadari oleh kita semua adalah dimana ada memang hal-hal yang, maksudnya gini, hal-hal yang memang harusnya difikirkan dengan banyak gitu, maksudnya dengan porsi yang banyak, dengan waktu yang lama. Maksudnya kayak terkadang kan kita kayak lagi ngobrol dengan teman kita misalnya, terus kayak aduh gue lagi bingung deh mikirin ini bla 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 gitu kan, terus kayak teman kita langsung kayak apaan sih lu kebanyakan mikir gitu, kayak lu overthinking lu anaknya gitu, maksudnya kayak gitu kan. Terkadang ya jangan, maksudnya memang pada dasarnya ada hal-hal yang memang harus difikirkannya dengan banyak, dengan waktu yang banyak, dengan porsi yang banyak gitu ya. Ada juga hal-hal yang trivial yang nggak perlu gitu kita pikirin sebanyak itu. Nah, misalnya ada itunya, ada apa ya? Ada boundaries, ada limitnya. Nah, contoh misalnya ada hal-hal trivial tadi, misalnya importance untuk difikirkannya tuh segini, dan emang butuh dipikirnya dikit gitu ya. Kayak saya contoh kayak siang ini mau makan apa gitu. Tapi kayak terkadang kayak kalau misalnya lu lagi sama temen lu atau sama pacar gitu ya, kayak nanya kayak mau makan apa, terus kayak apa ya gitu, aduh apa dong, kayak gitu kan, ujung-ujungnya kayak lempar-lempar, terus kayak 30 menit tuh ngebahas mau makan apa doang gitu. Padahal
ya makanya cuma 10 menit gitu, terus kayak mikirnya 30 menit sampai 1 jam gitu gara-gara berdebat dan memikirkan aduh makan apa ya gitu, padahal duit udah ada gitu misalnya, kayak nah itu kan sebenarnya trivial gitu ya, lu makan ya nggak bisa banyak mikir sih gitu, misalnya kayak kalau misalnya lu nggak ada pantangan khusus gitu. Tapi terkadang effort yang kita berikan tuh segini gitu, kayak benar-benar sampai searching, sampai nanya temen lu dulu, kayak free call kayak bro, kata lu gue mending makan apa ya gitu, kayak maksudnya nggak penting banget gitu kan, kayak nah, dan ini ketidaksesuaian ini yang menjadi suatu masalah sebenarnya. Berarti sebenarnya ada batas di sini, ada batas di mana hal ini tuh sebenarnya harusnya difikirkannya segini loh gitu. Nah ini yang sulit kita sulit kita ketahui. Kita harus pikir ini gimana. Nah, jadi kita harus tahu yang namanya boundaries, itu know the boundaries, know the limit, seberapa kita harus pikirin itu. Nah next, gimana caranya kita tahu ada limit-limit itu? Sebenarnya nggak akan pernah ada cara pasti, nggak akan pernah ada metode pasti untuk menghadapi atau menentukan limit-limit ini atau boundaries ini. Kenapa? Karena ya semua orang itu beda, situasinya beda, backgroundnya beda, apa yang ingin dilakuin beda gitu ya, dan semua itu akan berbeda setiap orang. Nah masalahnya, jadi gimana kita cara menghadapinya, gimana kita menentukan ada. Nah contoh misalnya ada metode-metode seperti ini, kayak ada priority list ya, list tentang bagaimana suatu hal itu lebih penting dibanding hal yang lainnya gitu. Lu bisa ngelis hal itu, kayak lu ngelis hal yang harus gue lakuin, A B C D E gitu. Paling tinggi tuh ternyata paling penting tuh E, karena dia itu sering banget kan dibahas, kayak karena dia mendesak dan penting gitu ya. Terus kayak ada juga yang kayak pakai kayak sayings bahwa ngomong kayak kalau misalnya apa yang kamu lakukan itu tidak akan affect diri kamu dalam 5 tahun ke depan, berarti hal itu nggak penting gitu. Ada juga yang ngomong kayak gitu kan, kayak banyak sebenarnya metode-metode gimana cara kita menentukan seberapa penting itu gitu. Tapi yang penting adalah kita nyadar bahwa ada boundaries, nyadar ada limit terhadap suatu hal itu segimana gitu. Nah tapi itu juga sebenarnya yang sering kita lupakan. Kayak caranya untuk mensiasatinya ya, kalau kata gue gitu, kalau menurut gue, budayakan kita menanyakan seberapa pentingnya. Jadi kayak dalam melakukan apapun, anything gitu, kayak sebelum melakukan apapun, coba lu tanya dulu di dalam hati lo, kayak ini penting gak sih sebenarnya yang gue lakuin gitu. Ini seberapa penting sih, ini gue ngelakuin ini buat apa gitu. Kayak tanya dulu aja, setidaknya nanya kayak, bisa gak, gue ini gue tadinya mau cabut buat beli makan gitu ya, tapi kayaknya tapi di kulkas ada makanan deh gitu, ada makanan sisa ya udah, maksudnya kayak enggak deh, nggak usah beli lah, yang ada aja gitu kan. Jadi kayak terkadang karena kebiasaan, misalnya contoh kayak tadi, kayak kebiasaan beli makan keluar, padahal ya di rumah juga ada makanan sisa gitu, dan kayak karena kita tidak menanyakan dulu kayak penting gak sih gue beli makanan keluar gitu. Nah itu yang harus diberdayakan, tanyakan dulu kan, karena kayak pasti udah di motor gitu kan, ketika jadinya kita nanyain dulu penting gak gue beli makanan ini. Nah kalau misalnya ada tanyain gitu, ada kemungkinan kita untuk mengurangi effort itu, akhirnya yang nggak usah jadi pergi gitu kan, makan makanan sisa aja gitu. Jadi contoh kayak gitu misalnya. Jadi kayak metodenya banyak, tapi yang paling penting itu ingat, tanyain dulu diri lu seberapa penting apa yang lu mau lakuin. Next point ini gue mau ngefokusin ke tentang yang tadi, yang overthinking dalam deciding something ya. Nah contoh misalnya kayak kita mikir kayak nanti lulus kuliah gue ngapain ya, padahal baru masih semester 1 gitu ya. Maksudnya kayak baru masuk kuliah, terus kayak langsung mikir kayak nanti lulus ngapain ya gitu. Maksudnya kayak it's good, kita harus visioner, betul banget, kayak kita harus mikirin kedepannya mau kayak gimana. Tapi terlalu berlebihan memikirkan sesuatu hal yang masih terlalu jauh gitu ya, itu
itu bad juga gitu. Lu boleh punya vision kayak gimana, tapi mikirnya jangan kebanyakan gitu. Nah itu maksudnya kayak jangan plan too much gitu, jangan membuat strategi yang sangat kompleks, sangat detail terhadap hal yang gak akan terjadi dekat ini gitu. Sedangkan lu malah mikirin yang jauh, yang dekat aja belum dipikirin gitu. Maksudnya kayak lu besok kayak ada project kuliah misalnya, tapi lu malah mikirin nanti gue lulus ngapain gitu. Jadi kayak ada hal yang lebih urgent dulu, pikirin priority list yang tadi gitu. Dan gue punya prinsipal yang gue pegang gitu. Salah satu prinsipal atau yang gue pegang itu adalah your 1 century long plan can be ruined by a single thing tomorrow. Jadi kayak ya artinya kalau lu punya satu rencana 1 abad ke depan gitu ya, lu mau ngapain misalnya sejauh itu gitu, atau ngebayangin dunia ini 1 abad ke depan bakal gimana gitu, itu tuh lu udah bikin gitu ya, sepanjang itu, sedetail itu tentang apa yang akan terjadi ke depan, lu mau ngapain aja, itu bisa gagal, bisa berubah ketika pas besoknya ada satu hal yang merubah semua itu gitu. Dan itu sangat apa ya, sangat probable gitu, sangat memungkinkan. Jadi kayak ketika lo ada di persimpangan tentang memutuskan mau ke jalan A, ke jalan B, atau ke jalan C gitu, kayak jangan terlalu banyak mikir. Jangan terlalu mikir misalnya ini A, B, C, lo mikirin kayak oh kalau gue milih A, nanti kesananya gue gimana ya, nanti di sananya milih apa lagi, waktu di persimpangan yang jauh sana gue milih yang mana lagi. Jangan kayak gitu. Kenapa? Karena justru lu tuh kan nggak tahu itu simpangan lainnya tuh jauh. Nah, ketika kita ngambil suatu step, itu hal itu bisa sangat berbeda, bisa sangat bahkan totally berbeda gitu, dengan apa yang awalnya kita pikirkan gitu. Jadi kayak kalau misalnya lu sebelumnya udah plan so much gitu, dan pas nyampe situ ternyata nyampe sini aja udah beda banget loh sama ekspektasi gue gitu. Jadi kayak ya buat useless gitu kan, kayak ya it's a waste gitu loh, waste of time, waste of efforts gitu, waste of thinking dan lain-lain gitu. Jadi kayak plan emang harus planning, tapi tetap harus jangan kepanjangan, jangan terlalu detail, jangan terlalu kaku, tapi tetap fleksibel gitu. Jadi enak gitu lah, kayak ular gitu ya. Nah sekarang gue kasih contoh tentang overthink yang tentang menginterpretasi suatu situasi. Contohnya misal lu tuh pingin ngomong tentang sesuatu ya, nggak tahu apapun itu di depan banyak orang misalnya, atau temen lu, atau misalnya lu mau upload sesuatu di Instagram misalnya gitu, kayak atau lu mau ngelakuin apapun lah intinya, tapi lu banyak mikir banget gitu, kayak padahal menurut lu apa yang lu pingin lakuin itu hal yang baik gitu, hal yang bagus dan baik gitu ya. Dan tapi lu mikir kayak aduh, kalau misalnya gue ngupload ini nih misalnya, atau nggak kalau misalnya gue ngomong gini, orang-orang pasti nganggapnya gue kayak sok baik gitu, atau misalnya kayak sok suci kayak, atau apa kayak misalnya kayak apapun lah ya, misalnya kayak kita takut terhadap judgement orang, pikiran orang nanti nganggap kita gimana gitu, kayak kalau misalnya kita ngelakuin hal baik gitu. Nah itu contohnya gitu, kita mikirin kayak aduh nanti yang lain mikir gini, aduh teman-teman gue nanti ngegosipin gue ngomongin gini bla 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 gitu. Padahal mostly dari ketakutan itu misalnya tentang pikiran orang lain itu, pada akhirnya sebenarnya orang-orang itu tuh doesn't really give a fuck gitu loh. No one gives a fuck sebenarnya lu ngomong apa. Dan kalau misalnya merhatiin juga kayak kenapa, terus kayak oh ya oke gitu, maksudnya udah besoknya lagi juga lupa lagi. Jadi kayak sans gitu, jangan terlalu takut lah sama judgement orang ketika lu yakin yang lu lakuin itu bagus dan baik gitu, tidak merugikan orang lain. Oke? Yakin aja. Nah poin selanjutnya adalah gue mau bilang bahwa most of the times it was not as scary as you thought it would be. Ya mostly sebenarnya ya lu sering gak sih kayak punya ketakutan ya, aduh lu takut banget nih terhadap suatu hal kayak yang that will happen gitu ya. Misalnya rapot gue jelek nih, nanti waktu pulang ke rumah
ortu gue gimana ya komentarnya, kayaknya bakal dimarahin gitu. Aduh, udah ngebayangin wajah ibunya gitu ya, kayak udah murka mau marahin gitu ya, motong uang jajan atau gimana. Tapi taunya pas lu jujur terus bilang ya nilai lu segini, ternyata ya biasa aja gitu. Terus kayak oke. Atau nggak misalnya kayak dimarahin tapi kayak ya cuma diomelin doang, terus kayak nggak sampai dimurka-murkain yang kayak di pikiran lu tadi gitu. Mostly kayak gitu. Mostly it's not as scary as you thought it would be. Bahkan terkadang ada excitement, terkadang ada hal membahagiakan di balik ketakutan itu. Maksudnya contohnya gini, kayak gue ibaratkan naik wahana atau roller coaster deh, kayak wahana-wahana yang begitulah ya. Misalnya contoh gue kayak dulu nggak tahu gue SD atau SMP gitu ya, tapi kayak dulu gue sebelum pernah naik yang wahana-wahana yang tinggi-tinggi itu, jujur gue takut, kayak aduh serem banget ya ngeliatnya gitu naik itu, kayak serem banget deh gitu. Tapi kayak ujung-ujungnya karena ya kebawa temen-temen gitu ya, masih temen-temen naik, masa gue enggak sih gitu. Kayak pas gue naik, iya emang serem sih, tapi asik gitu. Ternyata ada asiknya itu loh. Jadi kayak terkadang ada itunya bahkan gitu. Udah di mana nggak terlalu seseram itu, tapi terkadang ada hal yang membahagiakan juga di balik itu gitu. Nah, terus gue mau bilang juga untuk beberapa hal exception gitu ya. Sometimes it's okay to overthink gitu. It's okay untuk beberapa hal aja ya. Maksudnya kayak untuk beberapa hal yang memang lu nggak akan bisa escape dari itu untuk berpikir secara rasional gitu. Karena mau gimana pun juga kita tuh manusia, dan pasti di dalam hidup kita bakal terjadi yang namanya overthink itu sekali atau dua kali, apapun itulah. Jadi kayak wajar sebenarnya gitu, asalkan jangan keseringan aja. Maksudnya jangan dalam semua hal tuh lo kebanyakan mikir gitu ya, jangan gitu aja. Cuman kayak dalam hal-hal yang mungkin emang sangat mengecewakan untuk hidup lo, sangat menakutkan untuk diri lo, yang sebesar-besar itu gitu ya, yang sangat impact terhadap hidup lo, ya gak apa-apa lo overthink gitu, it's okay gitu, wajar. Poin selanjutnya juga berhubungan ya sama poin sebelumnya tentang judgment dari orang-orang ya. Misalnya lu mau posting tentang hal-hal yang bermanfaat deh, oke, kayak hal-hal baik gitu di sosmed gitu. Terus kayak takut gitu, kayak yang tadi yang gue sebutin tadi, takut orang bilang gue so baik lah, takut orang-orang bilang gue so pintar, so apalah gitu. Nah, gini loh, maksudnya kayak there is always be haters gitu. Mau suatu pemerintahan sebagus apapun, seorang pemimpin sebagus apapun, sebaik apapun gitu ya prestasinya, latar belakangnya, orangnya, kepribadiannya, dan pilihan-pilihannya gitu, itu akan selalu ada haters. There will be always haters. Pasti ada orang yang nggak suka. Kalau ada orang yang suka lu, pasti ada orang yang nggak suka. Itu inevitable gitu. Maksudnya kayak contoh kalau misalnya di Islam gitu ya, kayak di Islam tuh Nabi Muhammad SAW gitu ya, Rasul ya, sebagai prophet gitu, dijamin kepribadiannya gitu, apa yang dia lakukan itu dijamin kebaikannya gitu, dan kepribadian dia juga dijamin kebaikannya semuanya. Intinya kalau misalnya di Islam tuh orang paling sempurna pasti disebutnya Nabi Muhammad gitu. Nah, tapi orang sehebat itu aja misalnya gitu, itu hatersnya banyak gitu, yang mau ngebunuh dia banyak loh gitu, yang mencaci maki dia banyak gitu, yang memfitnah dia banyak. Nah, orang segitu hebatnya aja banyak yang hate, apalagi kita gitu, apalagi kita yang hanya orang biasa, ya mau ngelakuin suatu kebaikan ya of course ada yang nggak suka, dan ya udah oke. Yang penting kalau misalnya lu takut gitu ya pas ngeliat ternyata banyak yang hate gitu ya, lu ngomong kayak gitu, tapi coba lihat sisi baiknya, lihat kayak oh ternyata ada juga orang-orang yang merasa terbantu, orang-orang yang merasa terhibur dengan apa yang lu post gitu ya, apa yang lu share gitu. Lihat bagian situnya, oh ternyata ada juga yang kebantu, ada juga yang senang. Dan kalau misalnya dari haters lu ambil aja kritikannya gitu. Kalau misalnya orang bilang sesuatu yang negatif, ambil, oke. Kalau misalnya gitu berarti ini ada hal yang bisa gue ambil, ada hal yang bisa gue perbaiki gitu, improve. Nah,
terakhir mungkin langsung aja kesimpulan dari gua. Conclusionnya sebenarnya ya kalau masalah tentang setiap yang lo lakuin itu pasti ada baik buruknya ya. Maksudnya kayak semua hal yang ada di dunia ini pasti ada baik buruknya gitu. Dan respon orang-orang, kalau ada yang ngerespon lu baik, pasti ada juga orang yang respon apa yang lu lakuin itu bad gitu, responnya bad maksudnya. Dan jadi nah tapi yang penting adalah kita mikirin jangan sampai overthink ini menghambat kita atau menggagalkan kita untuk ngelakuin hal-hal baik, ngagagalin kita untuk do good things, untuk melakukan hal-hal yang memang harusnya dilakukan gitu. Misalnya kayak lu harusnya ngebantuin temen lu gitu ya, yang jatuh misalnya, dan temen itu tuh nggak disukain sama sekelas gitu, nggak ada yang suka sama dia. Lu takut kalau misalnya lu ngebantuin dia, nanti orang-orang ikut nggak suka juga sama lu gitu kayak. Nah jangan sampai kayak gitu, jangan sampai lu tidak melakukan apa yang harusnya dilakukan karena terlalu memikirkan berlebihan tentang orang-orang nanti mikirnya gimana. Lu pingin posting hal yang bagus di medsos gitu, mau sharing hal atau pengalaman yang bagus, tapi karena takut dicap sok-sokan gitu ya sama orang-orang, akhirnya lu nggak jadi. Jangan sampai kayak gitu, jangan sampai overthink itu membuat lu jadi terlambat gitu ya kelamaan mikir jadinya telat gitu, maksudnya jadi kelamaan gitu. Kenapa ya kalau bisa sekarang kenapa enggak gitu, terus kayak malah apalagi sampai jadi nggak jadi gitu, nggak jadi sampai ngelakuin itu sih yang penting. Itu conclusionnya itu aja, dan mungkin sekian dari gua, semoga help ya, semoga bisa membantu. Mungkin bisa share juga ke teman-teman lo kalau misalnya punya masalah yang serupa gitu ya. Mungkin nggak akan bisa ngebantu semua orang, tapi ya it's okay, semoga membantu. Dan sekian dari gue, thanks for watching. Lo juga bisa lihat video gue sebelumnya di channel gue tentang insecurities. Oke, segitu aja, thanks for watching, bye.